ada barang yang bisa gue jual. Assalamualaikum. Kembaliin barang-barang ini. Awas kalau sampai bapak tahu. Bapak pasti tahu, Kak. Karena selama ini cuma kakak yang ambil uang dia. Nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Pergi! Ina nggak bakal pernah injakin kaki Ina di rumah ini lagi. Capek-capek cari duit buat kontrakin lu di rumah ini. Awas lu kalau macem-macem ya. Awas! Apalagi lu berhubungan sama si marbot gila itu. Soleh, jangan kabur lu. Dasar munafik. Cepet, lu balikin uang kotak amalnya. Iya, ampli masjid juga. Udah bawa aja yuk ke masjid dulu. Ayo, ayo ikut ke masjid. Ayo. Pak! Bandi? Lu cuma punya gua, lu gak boleh sama siapa-siapa. Lu cuma punya gua. Soleh. Buset deh. Kakak. Pada mau kemana lu gini hari udah keluar rumah? Kakak bener-bener keterlaluan. Aku mau sholat subuh, Kak. Kakak kenapa sih pulang pagi terus? Lu tuh gak usah ngajarin gue. Gue ini kakak lu. Ayo, Kak. Kita sholat yuk. Heh, emangnya gue ini mau mati? Lu kalian pada mau mati. Kak, emang siapa yang bilang kalau sholat itu cuma buat orang yang udah mau mati? Ah, berisik. Minggir. Minggir. Pasti bapak udah ke pasar. Ditaruh mana nih sekarang? Pakai diumpet-umpetin segala. Hah, kan? Dapet juga gue. Banyak juga nih duitnya. Ngambil apa? Kakak ngapain di lemari Bapak? Minggir kamu. Kakak ngambil uang Bapak lagi. Kasian Kak, Bapak cari uang siang dan malam. Alah, nggak usah banyak ngomong lo. Kakak kenapa sih nggak pernah berubah? Berisik ya. Awas kalau sampai bapak tahu. Bapak pasti tahu Kak. Karena selama ini cuma kakak yang ambil uang dia. Lu tuh nggak ngerti-ngerti diomongin ya. Kak! Kakak! Kak, jangan Kak, kembaliin uang Bapak. Balikin! Bapak udah tua Kak, Bapak udah sakit-sakitan. Dan dia masih cari uang buat kita. Kamu tega Kak? Lu anak kecil ngatur ya, balikin nggak? Balikin amplopnya! Oh, nggak mau denger kata gue lo. Balikin! Balikin amplopnya! Balikin! Balikin sini! Lani! Ina, ada apa sih? Ina, Lani, ada apa ini? Oh, kamu pasti mencuri uang Bapak lagi ya? Aku nggak nyuri dong, Pak, namanya. Aku ini kan berhak juga, karena aku ini adalah anaknya Bapak. Ya tapi caranya bukan seperti ini, nah. Ini adalah cara-cara maling. Kamu ngerti gak sih? Kamu ini gimana sih, Ina? Hah? Semakin hari sekarang semakin menjadi. Bikin malu orang tua aja kamu. Terus Bapak mau apa? Hah? Kalau emang nggak suka, ya udah cuek aja. Lagian Bapak tuh harusnya mikir, kenapa aku bisa jadi seperti ini? Itu karena Bapak nggak pernah ngedidik dengan benar. Bapak tuh nggak pernah ngebagian ibu atau anak Bapak sendiri. Makanya lihat kan? Haha, ibu sampai mati kesusahan kayak begitu. Kak, cukup! Jangan bantah Bapak lagi, Kak. Kamu tuh nggak usah ikut campur. Ina. Emang aku tuh nggak tahu apa? Kamu cuma peduli sama Bapak dan Ibu. Emang gak ada yang pernah peduli sama aku. Makanya aku nggak pernah sedih walaupun Ibu sekarang sudah mati. Cukup, Ina. Cukup. Kamu ini emang bener-bener anak yang dulu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Pergi. Jangan pernah Bapak nyari Ina lagi. Ina nggak bakal pernah injakin kaki Ina di rumah ini lagi. Kakak!
Oh iya, Ban. Mana uang kemarin? Apaan sih lu? Sabar napa? Ntar gua bayar. Ini juga gua lagi nungguin duit. Ah, Ya elah, lu mau make, lu mau enak, masih aja ngarepin orang. apa lu bilang? Gua tampil juga lu. Pergi sana. Awas lu lagi nagih lagi. Nah, dasar nggak modal lu. Awas lu ya. Gua aja juga lu. Dia anaknya. Mana duitnya? Gua nggak dapat. Ah, payah lu ah. Lu kalau jadi pacar gua jangan lembek-lembek gini dong. Ah. Gue tuh udah berkali-kali yang ngasih lo duit. Maafin gue dong kalau kali ini tuh gue tuh gagal. Gue udah gak tau lagi harus gimana sekarang. Dan gue tuh juga udah gak mungkin pulang. Gue udah muak banget sama rumah itu. Malah dia curhat sama gua. Hei, dengerin. Gua di sini nungguin lu bawa duit. Sekarang lu kagak bawa apa-apa. Ah, payah lu ah. Percuma gua nungguin lu lama di sini. Ban, lo tuh kurang ajar banget sih, Ban. Beresek. Lo mau kemana sih? Bapak sebenarnya nggak tega ngusir kakak kamu. Sebenarnya Bapak hanya ingin Ina itu berubah. Kita doain aja Kak Ina ya Pak. Semoga Allah turunin hidayahnya buat dia. Amin ya Allah. Anak perempuan itu bisa menjadi pintu surga buat kedua orang tuanya. Tetapi juga bisa menjadi pintu neraka. Lapar banget lagi perut gue. Kalau tahu begini, ngapain juga gue balikin duit bapak? Nah, dapat rezeki juga akhirnya. Kamu nyopet saya? Enggak, saya nggak mau nyopet. Saya nggak mau nyopet. Dia mau nyopet saya, Mas. Saya nggak mau nyopet. Enggak, saya nggak mau nyopet. Dia mau nyopetin saya, Mas. Lu copet. Cepet. Gue harus ngumpet. Ngumpet di mana gue? Kemana larinya tuh copet? Cepet banget ngilangnya. Ayo cari kesana lagi. Ayo. Masa masuk masjid baju gue kayak begini sih? Bisa diusir gue sama marbot masjid. Gimana ya? Mendingan gue pakai mukena aja deh. Mendingan nih malam gue tidur aja deh di sini daripada gue kejar-kejar lagi. Ibu-ibu sekalian, manusia itu Allah bagi menjadi dua bagian. Ada bagian umat itu memang ditakdirkan oleh Allah sebagai dhalun, orang yang sesat. Ada juga golongan yang kedua Allah takdirkan menjadi orang yang muhtadun. Apa itu muhtadun? Muhtadun itu artinya orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk, orang yang jalannya lurus. Alhamdulillah. Kemudian tentu ibu nanya, Umi, kalau ada orang yang dhalun, kalau ada orang yang muhtadun, tentunya kan ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Siapa sih pagi-pagi berisik banget? Dalam Al-Quran. Nggak tahu apa orang tuh masih ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan tanda-tanda al-muhtadun. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, yaitu alladzina yastami'unal qaula. Orang yang mau dengerin ucapan orang lain.
Jadi tandanya orang yang muhtadun pertama dengerin nasihat, kemudian diamalkan. Tuh tandanya. Selanjutnya lagi, tanda-tandanya orang yang muhtadun itu bagaimana? Neng. Ngapain di sini? Ini masjid, Neng. Bu ngapain sih Bu ngurusin hidup orang? Daripada saya itu tidur di rumah laki orang, mendingan saya tidur di masjid kan? Astagfirullahaladzim. Mendingan Neng masuk masjid deh. Dengerin tausiah Umi. Ih, ogah. Emangnya bisa dapat duit? Bisa kaya? Semoga Neng dapat hidayah. Hidayah? Hei, gue tuh gak butuh hidayah, butuhnya duit. Ampun deh, so tau banget sih. Emangnya siapa sih tuh mak-mak yang ngomong? Toa banget suaranya. Ibu-ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasul, bagaimana sih caranya agar supaya hati kita itu terbuka? Agar supaya hati kita itu tidak mati? Rasulullah menjawab, pertama baca doa. Lah kan kita sering baca doa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard. Itu doa yang untuk menghidupkan hati kita. Elah, itu doang. Apaan sih? Kamu yang semalam mau nyopet dompet saya bukan? Ngapain kamu sini? Oh, kamu copet ya? Ngapain? Bu, saya. Ayo ngambil sini copet. Aduh, copet! 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 Winda, kamu? Iya, gue Winda. Emang kenapa sih lo? Pakai-pakai mukena segala. Lo sembayang, jungkir balik segala. Nggak akan bisa bikin lo kaya kalau nggak kerja. Win, gue minta lo bantu gue. Gue ini lagi butuh kerjaan banget, Win. Lo bisa bantuin gue nggak? Ya udah, lo ikut gue. Ini ada kerjaan yang bagus. Serius? Serius dong. Tapi lo jangan pakai-pakai mukena itu segala. Iya, gue cepet. Bapak kok di sini? Bapak nggak buka toko? Bapak nggak buka, Nak. Lagi sepi. Gimana Pak? Kaina udah ada kabar? Nggak ada. Udahlah, ngapain sih kamu pikirin dia? Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Kasihan Kaina. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Alah. Dia juga nggak mikirin kamu, Nak. Udah deh. Dia tuh sama aja nggak nganggap kamu sebagai adiknya, tahu nggak? Kamu kan sering dipukulin, sering dimarahin, ya kan? Aku kangen Pak sama kakak. Walaupun dia suka marahin aku pengen ketemu sama dia. Udah lah Lani. Gak usah dikangenin kakak kamu itu. Bapak udah bersyukur kok punya anak yang baik seperti kamu. Anak yang soleha, yang rajin, taat beribadah. Udah cukup buat Bapak. Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Biar bagaimanapun juga Kaina kan tetap anak Bapak. Kaina juga bisa kok doain Bapak. Mana mungkin bisa Lani. Si Ina itu sholat aja nggak bisa. Gimana mau ngedoain orang tua? Nih baju, ntar malam lo pakai. Gue pakai baju kayak beginian. Buat apaan sih? Ntar malam banyak bos-bos yang berkantong tebal bayarnya dolar. Win, nggak bisa deh Win. Lo kan tahu gue ini gimana. Gue juga bukan kayak perempuan kayak gitu kali. Udah deh, kayak ini gue nggak bisa ikutin kemauan lo. Gue cabut ya. Tunggu dulu. Punya teman, bukannya bantuin malah ngejerumusin. Aduh, buset. Perutku udah lapar lagi. Di dalam masjid kan ada kotak amal. Pasti uangnya banyak. Atau enggak, gue ambil aja jam dindingnya. Kan lumayan tuh.
kembalikan barang-barang itu. Barang? Barang apaan sih? Saya marbot di sini. Saya udah perhatikan kamu dari tadi. Maksudnya apaan ngomong gitu? Kembaliin barang-barang itu. Itu kan si Ina, ceweknya si Bandi. Ngapain dia di masjid? Gua harus kasih tahu si Bandi nih. Tuh, satu lagi. Ya tahu. Kamu salah. Orang salah itu harus dihukum. Saya lapor ke polisi ya. Pak, mas, bang, atau siapa namanya deh. Laporin ke polisi apaan? Aduh, jangan dong. Saya bukan maling kok, mas, kan udah saya balikin barangnya di sini tuh. Tuh, nggak kemana-mana kok barangnya. Ya mas, maafin saya ya mas ya. Saya cuma lapar. Bang Saleh, ini capek. Udah bawa ke kantor polisi aja. Enggak, bukan. Bu, udah bu, tenang. Gak usah marah-marah. Ini kita berada di rumah Allah. Gak apa-apa, biarkan dia pergi. Toh dia nggak jadi mencuri. Lain kali, jangan pernah mencuri dengan alasan ingin makan ya. Nih, pakai uang ini untuk makan. Makasih. Gue bukan Lani yang soleha. Enggak. Gue masih banyak dosa. Gue belum ngucapin terima kasih lagi sama tuh cowok. Apa sekalian aja ya gue manfaatin tuh cowok. Lumayan kan, jadi ada yang bantuin gue terus. Lihat, kayaknya si Ina setiap hari ke masjid itu deh. Serius loh? Iya men. Gini bos, gimana kalau kita jual aja dia? Kan lumayan, kita bisa beli barang. Boleh juga ide lu. Manfaatin dong. Yaudah yuk. Ayo. Duh, ngapain lagi sih si Bani pakai datang ke masjid segala? Bisa kacau nih kalau sampai jemaah masjid tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu, maaf nih, kita cuma berdua, kita bukan muhrim. Jangan sampai nanti orang lihat jadi fitnah. Ada apa ya? Tolong ajari aku sholat, Mas.
juga saya belum ngucapin terima kasih karena Mas sudah nolongin saya. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya udah kehendak Allah. Bahkan sampai daun yang jatuh sekalipun atas kehendak Allah. Iya, Mas. Oh iya, kamu tunggu di sini sebentar ya. Iya. Maafin kakak, Lani. Ini buat kamu. Makasih ya. Maaf aku pamit duluan ya. Kerjaanku belum selesai. Ya Allah, laki-laki itu baik banget. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Masya Allah. Subhanallah, kamu cantik banget pakai baju ini. Makasih, Mas. Ini namanya kamu sudah mendekati mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kamu bisa pertahanin ya. Setelah ini kamu belajarnya sama ustazah. Lebih enak biasanya kalau perempuan sama perempuan. Iya. Ternyata cowok itu yang bikin Ina pergi dari gua. Oh iya, kamu udah makan siang belum? Ya udah, aku ada makanan. Kita makan barengnya di taman ya. Boleh. Tunggu bentar, aku ambil. Tunggu ya. Aku ini bener-bener anak yang gak berguna. Aku ini anak durhaka. Karena adikku sampai meninggal kecelakaan.
Aku benar-benar menyesal, Mas. Ina, Allah lebih menyukai air mata orang yang bertaubat. Mungkin ini akan sedikit susah. Istiqomah. Dengan istiqomah, insya Allah bapak kamu pasti akan bisa menerima kamu kembali. Aku janji, Mas. Aku akan istiqomah. Apalagi setelah kamu sudah memberikan kesempatan sama aku. Aku janji aku nggak akan pernah mau balik ke duniaku yang dulu lagi. Aku benar-benar ngerasa nyaman sama kamu, Mas. Karena kamu, aku sekarang bisa ada di titik ini. Terima kasih ya, Mas. Kamu nggak perlu berterima kasih sama aku. Berterima kasih sama Allah. Ya, memang Allah ya udah ngatur jalannya. Oh ya, ada rezeki nih. Mubazir kalau nggak dibagi-bagi. Makan sama-sama. Makasih ya, Mas. Kemana sih tuh anak? Udah lah bos, kan kita udah ngambil duit kotak amalnya. Ya nggak men? Yoi, bener. Cabut lah. Kok si Soleh kemana ya? Pada nyari si Marbot? Iya bang. Iya betul. Tuh lagi pacaran tuh. Tadi jalan berdua sama cewek. Lagi asik-asikan kali tuh. Lihat aja. Berantakan semua. Duit juga diambil kali tuh buat pacaran. Astagfirullah, benar-benar keterlaluan si Soleh. Yaudah kita samperin aja yuk. Ayo. Jauh-jauh. Kalau gitu aku pamit balik ke masjid ya. Soalnya bentar lagi zuhur. Nanti nggak ada yang azan. Lagian aku juga harus ngerapin karpet masjid. Sekali lagi terima kasih ya, Soleh, atas semua kebaikan kamu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soleh, jangan kabur lu. Dasar munafik. Cepet, lu balikin uang kotak amalnya. Iya, ampli masjid juga. Maaf. Kalau boleh dijelasin pelan-pelan, ini sebenarnya ada apa ya? Soleh, jangan so suci lo. Bukannya jagain masjid, malah enak-enakan pacaran di sini. Tahu lo. Marbot apaan lu? Tanggung jawab lu. Ya tanggung jawab ini. Iya, ngerti. Boleh pelan-pelan aja, nggak apa-apa kok. Dijelasin aja baik-baik. Ah, udah bu aja yuk ke masjid yuk, ayo. Pak, tunggu Pak. Tolong dengerin saya ya, Pak ya. Soleh ini adalah orang yang baik, dia nggak mungkin ngelakuin hal semua itu. Bawa aja ikut ke masjid. Pak! Bandi? Lepasin aku! Lepasin! Ayo. Pak, yuk. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Soleh, lu lihat tuh. Kotak amal berantakan. Uangnya udah nggak ada lagi. Mana nih? Soleh, mendingan lu ngaku aja. Lu kemanain tuh uang kotak amal? Jangan-jangan udah lu habisin ya buat pacaran? Lu traktir tuh cewek yang tadi, ya kan? Ngaku aja deh lu. Iya betul, ngaku lo. Tenang Pak, Masya Allah Pak. Jangan nuduh sembarangan Pak. Saya tidak berpacaran sama sekali dengan wanita tadi Pak. Alah, pakai ngelak lagi. Udah tahu jelas-jelas. Iya. Jangan-jangan itu sekongkolan lu kan? Pasti itu sekongkolan itu. Bukannya lu ngurus masjid, lu malah ngerusak masjid. Udah bawa aja ke polisi yuk. Udah ayo kita bawa aja lah. Udah. Tunggu dulu. Tenang dulu Bapak-Bapak. Kalian jangan menuduh tanpa bukti dan saksi. Saya mengenal baik ini Mas Soleh. Soleh ini orangnya sangat baik dan santun. Jadi nggak mungkin dia melakukan semua ini. Mas Soleh, sebetulnya saya nggak mau Mas Soleh ini di penjara. Tapi semua harus ada pertanggungjawabannya Mas. Iya Pak, saya ngerti. Kalau masalah pertanggungjawaban, insya Allah saya akan bertanggung jawab Pak. Biar nanti barang-barang yang hilang dan rusak biar saya yang ganti. Saya tahu ini kesalahan saya, keteledoran saya ninggalin masjid. Sombong banget lu Soleh. Cium
cuma jadi marbot aja sok kaya, gantiin semuanya. Lu punya duit, ha? Udah usik aja kayak gini udah. Ya udah, usir aja, ayo. Ayo. Pak, kalau memang bapak-bapak semua menghendaki saya pergi Pak. Biar suasana di sini jadi lebih damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu diam ya. Gua tuh udah capek-capek cari duit buat kontrakin lu di rumah ini. Awas lu kalau macem-macem ya. Awas. Apalagi lu berhubungan sama si marbot gila itu. Enggak, gue nggak mau di sini. Gue nggak mau sama lo lagi. Gue mau pergi. 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 Diam sini. Pergi. Nih, mendingan lu pakai baju ini. Pakai. Gak usah sok suci. Gua kenal siapa lo. Pakai. Ya Allah, aku sudah gak mau berpakaian seperti ini lagi. Soleh, gimana nasib kamu sekarang? Kasihan kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ina. Tanzilal Hazidir Rahim. Ina buka. Cabut clubbing yuk. Banyak barang baru nih. Ina. Buka ini, jangan molor mulu. Ina. Buka. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Bandi, ada apaan sih? Lu ngapain pakai beginian? Bandi, ya Allah. Bandi. Kamu ini apa-apaan sih? Jangan bikin gua marah, buka. Bandi. Astagfirullahaladzim. Jangan sosok nyebut lu ya. Jangan sosok nyebut. Lu tuh cantik, lu keren. Lu pakai otak lu dong, lu ngapain beginian? Aduh, nikmatin hidup. Ngapain pakai beginian? Dengar ya, lu harus bisa ngasilin duit buat gua. Ini apa? Ini apaan? Bandi. Gua lihat. Bandi. Keterlaluan kamu, Bandi. Pergi, aku nggak buat kamu lagi. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Oke, semua standby. Bentar lagi gua meluncur. Oke, lakuin sesuai rencana. Ya. Ayo buruan. Lo beneran mau anterin gue ke masjid? Iya. Tapi mampir ke bank dulu ya. ATM gue hilang. Harus gue urusin. Ayo. Lu ngantri duluan, Gi. Gue mau parkirin motor dulu. Jangan lama-lama. Iya. Ini lu bawa. Apa-apaan sih ini? Udah nggak usah banyak nanya ah. Buat jaga diri lo. Lu biasa kan megang begituan. Nah, tunggu. Tabunganku semakin menipis. Warung juga sekarang tambah sepi. Semenjak Lani pergi, aku udah gak ada semangat lagi ya Allah. Ina juga entah di mana.
Ternyata dia sudah berubah sekarang. Nah, mau kabur mana kamu? Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Itu orang saya nggak kenal, Pak. Diam, ini barang bukti ada di sini. Enggak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Itu tuh fitnah semuanya. Saya nggak kenal sama mereka, Pak. Saya bukan rampok. Udah kamu diam. Ikut kami ke pos. Ina, Bapak, kamu benar-benar malukan Bapak ini. Pak, ini semua salah paham. Pak, Ina nggak ngerampok. Pak, Ina juga nggak tahu apa-apa, Pak. Pak, lepasin saya ini nggak ngerampok. Diam. Oh, Ayo kamu ikut. Pak, Ayo. Bapak, Ina nggak ngerampok, Pak. Bapak dengerin saya dulu, Pak. Saya ini benar-benar nggak ngerampok, Bu. Saya itu cuma difitnah. Tapi barang bukti ditemukan pada tangan Anda. Ibu tolong percaya saya, Bu. Saya juga nggak kenal sama mereka, Bu. Kita lihat saja di pengadilan. Bu, saya mohon, Bu, lepasin saya, Bu. Jangan tangkap saya, Bu. Saya bukan perampok, Bu. Nah, Soleh kenal sama Ina di mana? Panjang ceritanya, Pak. Ada yang fitnah saya. Tapi kalau boleh hanya sekedar mengingatkan Bapak. Ina itu anak yang luar biasa, Pak. Dia ingin sekali menjadi wanita yang soleha. Pakaiannya sekarang sopan, rapi, pakai baju panjang sekarang, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ina anak yang baik, Pak. Gimana bisa menjadi anak yang baik Ina itu, Nah Soleh? Saya sudah malu punya anak seperti dia. Kamu tahu, Nah, dia itu sekarang sudah jadi perampok. Saya lihat sendiri. Dan sekarang ini dia ada di penjara. Saudara Ina, penahanan Anda ditangguhkan. Ditangguhkan, Bu? Ya, betul. Dengan saudara Ardianta Soleh sebagai penjaminnya. Ardianta Soleh? Tapi saya nggak pernah kenal sama dia. Saya Ardianta Soleh. Mas Soleh? Aku masih nggak percaya, Soleh. Kalau kamu ini sebenarnya seorang insinyur dan anak orang kaya. Terus kenapa kamu menyamar jadi marbot masjid? Bukan menyamar, tapi memang aku yang memilih untuk menjadi marbot. Kedua orang tuaku pengusaha sukses. Kehidupan aku dan teman-temanku terlalu glamor. Sebenarnya gelar insinyur ini nggak pernah aku pakai untuk bekerja. Hanya sebagai status aja. Sampai-sampai aku diusir oleh orang tuaku. Kata mereka, jangan pernah kembali ke rumah sebelum kamu dekat dengan Allah. Jadi kamu memilih untuk berhijrah? Bahagia sekali rasanya. Aku bisa mendampingi ayahku yang lagi sakit, ngaji di samping beliau. Bahkan ada hal yang paling indah. Aku bisa menjadi imam untuk ibu dan adikku. Luar biasa sekali rasanya berada di jalan Allah. Terus kenapa kamu mau menolongku, Soleh? Aku ini bukan perempuan baik. Karena aku yakin kita sama. Kita sama-sama ada di tahap ingin berhijrah. Kita sama-sama ada di tahap gimana sih rasanya berada di jalan Allah. Dan aku yakin perampokan yang dituduhkan ke kamu itu sebenarnya adalah jebakan. Makanya aku berani buat menjadi penjamin untuk kamu. Kamu udah sangat baik sama aku, Soleh. Dan sekarang aku mohon sama kamu. Tolong bantu jauhkan aku dari dosa dan juga maksiat.
Apalagi dari temanku yang bernama Bandi. Dia selalu menghalangi jalanku untuk dekat sama Allah. Aku mohon ya Soleh, Ina udah ditebus. Gagal rencana gue buat milikin Ina. Capek-capek gue buat rencana perampokan untuk jebak dia. Malah dibebasin duluan sama orang lain. Oh iya, nanti selesai dari sini kita ke rumah bapak ya. Ngapain? Sekalian aku pengen minta izin. Kalau aku ingin menikah dengan kamu. Kamu? Iya. Insya Allah kita ketemu bapak dan aku akan bicara baik-baik kalau aku ingin melamar kamu. Lu diam dulu, dengerin gua dulu, tolong dengerin gua. Dengerin gua dulu, gua mau ngomong sama lu. Gua cinta sama lu, gua mau nikah sama lu, tapi gua nggak suka lu sama si Marbot itu. Kalau emang lo tuh cinta sama gue, kenapa tadi lo malah jebak gue di bank? Karena gua mau jadi pahlawan buat lu, tapi gua keduluan sama si Marbot kampungan itu. Nama dia Soleh. Nak? Ina? Ina! 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 Dan dia adalah calon suami gue. Gak mungkin, lu cuma punya gua, lu gak boleh sama siapa-siapa. Lu cuma punya gua. Soleh. Dia calon istri saya. Soleh, udah Soleh. Lu harus mati. Lu harus mati. Badi, enggak. Ina, nak, Ina, Ina, nak, Ina, Ina, nak, Ina, nak, nak. Jangan gerak! Bawa dia! Lepasin saya! Lepasin! Nak, nak, Soleh. nak. Aku bahagia sekali. Allah Maha Baik. Aku bisa ada di pangkuan calon suami aku ketika ajal datang. Nak, kamu nggak boleh ngomong kayak gini, nak. Aku titip Bapak ya Soleh. Nak, please, kamu nggak boleh ngomong kayak gini, nak. Terima kasih ya Allah. Kau telah menemukan aku dengan calon suami aku yang bisa mengantarkan aku
surga. Aku rindu dengan adikku Lani. Lani kamu gak apa-apa kan Lani? Kak, Lani kasihan Bapak. Aku mohon Kak. Lani kamu bangun ya Lani ya. Lani. Aku mau nyusul Lani dulu. Nggak. Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Ghafirudz Dzambi, yang maha mengampuni segala dosa kita yang banyak. Sebab kalau kita mau jujur, dosa kita kan emang banyak banget ya. Masya Allah, dosa yang ini, dosa yang itu, dosa yang ini, dosa yang itu. Tapi jangan putus asa. Tanda-tanda kasih sayangnya Allah kepada manusia adalah Allah mengampuni segala dosa kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang tobat kepada Allah. Amin ya robbal. Dan insya Allah subhanallah, alhamdulillah, kita doakan insya Allah mudah-mudahan ya kasus Neng Ina insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah juga pernah bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapannya mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Sahabat ada yang protes, "Ya Rasul, cuma ngucap La ilaha illallah doang masuk surga?" Iya. Bagaimana kalau dia dulu pernah nyolong? Tetap masuk surga. Bagaimana kalau dia dulu pernah nyopet? Tetap masuk surga. Bagaimana kalau dulu dia pernah membunuh misalnya? Tetap dia masuk surga. Ibu, cuma dengan catatan untuk masuk ke dalam surga itu ya harus dicuci. Dicuci di mana? Ya di mesin cuci. Mesin cuci di akhirat itu ada berapa? Lah kan sama-sama kita ketahui neraka kan ada 7. Ya jadi dicuci dulu di situ. Yang setelah dicuci baru kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan insya Allah kita semua tergolong wanita yang dirindukan surga. Amin amin ya robbal alamin. Thank you.